Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Widya Suara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Redifa Nurma Ilya dari kelas A5 kelompok 1. Izinkan saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa proses pembelajaran di agenda 1 yang telah saya lakukan dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Pada hari pertama, saya mempelajari mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelumnya kami juga mempelajari mengenai fungsi ASN yang terdapat tiga, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, serta perekat pemersatu bangsa. Kemudian masuk pada wawasan kebangsaan sendiri yang diartikan sebagai cara pandang suatu negara seperti negara Indonesia terhadap dirinya sendiri yang didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Selanjutnya kami juga mempelajari yang pertama mengenai sejarah bela negara. Kemudian yang kedua ada pengertian ancaman, di mana ancaman sendiri merupakan setiap usaha maupun kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bertentangan dengan nilai Pancasila, serta mengancam bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan terhadap keselamatan bangsa dan negara maupun keselamatan masyarakat. Selanjutnya, ancaman sendiri terdapat menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Selanjutnya, mengenai kewaspadaan dini, yang dapat diartikan sebagai kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman. Kewaspadaan dini juga dapat diartikan sebagai kepedulian kita terhadap lingkungan. Selanjutnya, kita juga mempelajari mengenai 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama ada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selanjutnya, bela negara sendiri merupakan sikap warga negara yang berasal dari jiwa cinta terhadap negara dan bangsa. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara yang terdapat 5, yaitu cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, mengenai aktualisasi bela negara. Kita nantinya sebagai PNS harus dapat mengabdikan diri kita sepenuhnya, serta memiliki pola pikir ke depan, sehingga menjadi agen perubahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan ini, pemerintah seharusnya dalam mengeluarkan suatu kebijakan harus dapat mementingkan keutamaan untuk masyarakat, sehingga pada nantinya masyarakat akan percaya kepada pemerintah, karena pemerintah sendiri hadir untuk menjadi pelayan publik. Selanjutnya pada hari kedua kita mempelajari mengenai isu kontemporer, di mana yang pertama yaitu melakukan isu scanning, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu teknik yang pertama ada media scanning, kemudian existing data, kemudian knowledgeable others, kemudian public and private organization, kemudian public at large. Selanjutnya, melakukan analisis isu strategis dengan beberapa teknik, yaitu teknik APKL, aktual, problematik, kekalayakan, serta layak, kemudian USG, kemudian Fishbone, yaitu dilakukan dengan beberapa metode, yaitu method, kemudian money, kemudian man, machine, measurement, material. Selanjutnya, menentukan alternatif solusi dengan menggunakan metode MC Namara. Selanjutnya pada hari ketiga, kami juga membuat video praktik peraturan baris berbaris atau PBB serta praktik upacara bendera, di mana saya sendiri pada video praktik upacara bendera bertugas sebagai pembaca Panca Persetia Korpri. Selanjutnya pada hari terakhir atau hari keempat, yaitu kami melajari mengenai yang pertama ada kesiapsiagaan bela negara yang meliputi kesiapsiagaan jasmani dan mental, PBB, keprotokolan, serta kewaspadaan dini atau balpukat, dan kesehatan jasmani dan mental. Selanjutnya ada nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara yaitu ada cinta tanah air yang dapat dilakukan dengan menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi penuh terhadap kemajuan bangsa dan negara, maupun bangga menggunakan hasil produk dalam negeri. Selanjutnya yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara yang dapat dilakukan dengan menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah dengan jiwa raganya
maupun bangga dengan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yang dilakukan dengan Pancasila, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, serta senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu dapat dilakukan dengan berkorban mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, serta yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan pernah sia-sia. Selanjutnya yang terakhir ada kemampuan awal bela negara yang dapat dilakukan dengan memiliki kecerdasan emosional serta spiritual maupun intelijensia, serta senantiasa memelihara jiwa dan raga, serta senantiasa bersyukur dan menjaga kebugaran jasmani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.